Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Puji dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2 SD semester 1. Nah, kali ini kita akan belajar di pembelajaran 4 yaitu mengenai azan dan iqomah. Apa sih azan dan iqomah itu? Pasti anak-anak sudah sering mendengar kan? Nah, yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu kita berdoa dulu sebelum belajar. Ayo kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang azan yang pertama ya. Nah, azan yaitu panggilan atau pemberitahuan ataupun seruan. Nah, menurut istilah, azan adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Nah, jadi saat waktu sholat sudah tiba, kita biasanya mendengar azan ya berkumandang di masjid, di musola. Kemudian, nah orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin. Apa anak-anak? Muazin. Nah, sedangkan orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ketentuan azan. Nah, ada beberapa sunnah yang harus dilakukan bagi seorang muazin. Yang pertama yaitu azan dengan berdiri, yang kedua azan dengan menghadap ke kiblat, ketiga menyambung 2 kalimat takbir, serta keempat menoleh kepala ke kanan, dan kelima menoleh kepala ke kiri. Keenam yaitu memasukkan jari ke telinga. Nah, seperti ini ya. Biasanya kita melihat kalau seorang muazin adzan itu tangannya seperti ini karena dia memasukkan jari ke telinga. Kemudian ketujuh, mengumandangkan azan dalam keadaan suci. Nah, hendaknya wudhu dulu ya. Terus yang kedelapan, dikumandangkan dengan suara yang bagus. Nah, selanjutnya yaitu syarat dikumandangkannya azan. Nah, ada beberapa syarat. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Jadi, azan itu nggak boleh sembarangan dikumandangkan. Harus sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, dikumandangkan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, lafaz azan diucapkan dengan urut. Yang keempat, lafaz azan diucapkan dengan bersambung. Nah, selanjutnya, adapun lafal azan yaitu sebagai berikut. Nah, ayo kita coba bersama-sama ya di kelas. Selanjutnya, nah setelah kita mendengar azan, kita membaca doa setelah azan. Doanya yaitu Allahumma rabba hadhid da'watit tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi iqomah. Nah, setelah azan pasti kita juga mendengar iqomah kan? Iqomah itu apa sih? Nah, iqomah yaitu seruan bahwa sholat akan segera dimulai. Nah, kalau tadi azan waktu sholat itu sudah masuk, kalau iqomah ini menandakan bahwa seruan bahwa sholat itu mau segera dimulai. Jadi kita harus langsung bersiap-siap. Selanjutnya, nah setelah dikumandangkan iqomah, jamaah segera mengambil barisan atau shaf dan meluruskan shafnya. Jadi nggak ada lagi yang berbicara sendiri, bergurau sendiri, ya, tertawa dengan temannya, bermain. Nah, kalau sudah iqomah harus langsung mengambil barisan, meluruskan shaf, nah ya, dan bersiap untuk sholat. Nah, sedangkan membaca iqomah itu hukumnya sunnah ya. Sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan juga tidak berdosa.
Selanjutnya, bacaan iqomah. Nah, dan jawabannya sebagai berikut. Nah, kita baca ya sama-sama di kelas. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang azan dan iqomah? Coba sebutkan perbedaan azan dan iqomah. Azan itu apa tadi? Nah, azan itu seruan yang menandakan bahwa waktu sholat sudah masuk. Sedangkan iqomah seruan untuk segera melaksanakan sholat ya. Jadi berbeda. Nah, sedangkan kalau azan itu biasanya bacanya lebih panjang, suaranya dimerdukan. Nah, kalau iqomah itu dibaca pendek-pendek. Nah, ya, lebih cepat biasanya. Oke, anak-anak, baik, ada yang mau ditanyakan? Nah, jika sudah, maka Bu Puci akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.